Ya, assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Oke, apa kabar anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah. Itu semangat ya. Sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Bu Ade akan mengabsen kehadiran kalian. Jadi silahkan yang dipanggil namanya untuk angkat tangan. Ya. Oke, yang pertama Abi, Mada, Kayla, Lois, Meisha, Koiri, Ali, Ardis, Rania, Vano, Yogi, Yuanka, Naila, Naisha, Niko, Dimas, Faik, Sonia, Risma, Vita. Alhamdulillah hari ini semua berarti masuk semuanya ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib seperti biasanya. Hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan persiapan untuk berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot
maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, hari ini sebelum memulai pembelajaran, tepuk semangat dulu. Kita tepuk semangat. Ingat toh Mas Yan, tepuk yang ada 5 itu, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Masih ingat? Oke, kita mulai sama-sama. Lakukan yang semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Satu kali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Berarti sudah siap belajar semuanya ya. Kira-kira yang belum siap tidak ada kan? Semuanya siap, berarti kalau siap disiplin dulu. Ya, hari ini Bu Ade mau bertanya, kira-kira apa sih kebutuhan kalian yang kalian butuhkan untuk hari ini saja misalnya? Kira-kira hari ini kalian butuh apa? Ada yang mau jawab? Apa sih yang kalian butuhkan itu? Mesti semua orang, semua dari anak kecil sampai dewasa, pasti butuh yang namanya kebutuhan. Kira-kira apa yang kalian butuhkan? Silakan angkat tangan. Apa yang kalian butuhkan? Mas Ali? Buku. Kira-kira buku dibutuhkan kenapa Mas Ali? Pintar sekali. Yang pertama mesti semua orang yang bersekolah atau berpendidikan, yang melakukan pendidikan butuh yang namanya buku. Kalau tidak ada buku maka tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Ada lagi selain buku mungkin? Mbak Rania? Makanan. Pintar sekali. Kenapa Mbak Rania butuh makanan? Pintar sekali. Kalau kalian tidak makan misalnya hari ini tidak sarapan, mesti kalian akan lemes, males ngapa-ngapain karena perutnya kok kosong. Selain buku, makanan satu lagi apa yang kalian butuhkan? Oh Mbak Naila, apa Mbak Naila? Pakaian. Kenapa Mbak Naila butuh pakaian? Untuk melindungi tubuh. Kalau kalian bayangkan, kalian nggak memakai baju, gimana itu nggak memakai pakaian? Berarti termasuk orang yang apa berarti ya itu? Ya, jadi makanan, pakaian, dan buku adalah salah satu kebutuhan. Nah, apa sih Bu tujuannya pembelajaran hari ini kira-kira? Hari ini Bu Ade akan menyampaikan materi yang pertama itu tentang apa? Kebutuhan dan juga keinginan. Yang kedua, Bu Ade akan menyampaikan apa jenis-jenis kebutuhan itu apa saja. Karena banyak sekali kebutuhan. Dan yang terakhir, nanti Bu Ade akan menyampaikan apa saja faktor yang mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Ya, siap belajar ya untuk hari ini? Siap. Oke, pertama Bu Ade akan menampilkan video pembelajaran tentang kebutuhan manusia. Silahkan disimak baik-baik. Di akhir video nanti akan ada pertanyaan. Hai teman-teman, saat melakukan aktivitas, pasti kita pernah merasa terganggu karena ada suatu kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalnya ketika kita lapar atau mengantuk. Tapi menurut kalian, makan dan tidur itu termasuk kebutuhan atau keinginannya? Kebutuhan adalah hal-hal yang esensial untuk kelangsungan hidup manusia. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan oleh seseorang untuk menambah kenyamanan dan kesenangan. Kita perlu tahu ada 3 jenis kebutuhan manusia. Pertama adalah kebutuhan pokok atau primer seperti makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Lalu kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, seperti kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selanjutnya yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah dan tidak mutlak harus dipenuhi, seperti kebutuhan akan kendaraan pribadi, perhiasan, dan hiburan. Lalu mari kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia,
kebutuhan manusia akan berubah seiring dengan bertambahnya usia. Contohnya bayi membutuhkan ASI dan popok, sedangkan orang dewasa membutuhkan makanan yang lebih bergizi dan tempat tinggal yang lebih nyaman. Faktor selanjutnya yaitu jenis kelamin. Kebutuhan manusia juga berbeda berdasarkan jenis kelamin. Contohnya laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan pakaian yang berbeda. Faktor yang ketiga yaitu pekerjaan. Kebutuhan manusia akan berbeda-beda tergantung pada pekerjaannya. Contohnya seorang pekerja kantoran membutuhkan komputer dan alat tulis, sedangkan seorang petani membutuhkan cangkul dan traktor. Setelah itu, tingkat pendapatan. Kebutuhan manusia juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatannya, semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi. Faktor yang terakhir yaitu lingkungan. Kebutuhan manusia juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya, orang yang tinggal di daerah ini membutuhkan pakaian yang lebih tebal dibandingkan dengan orang yang tinggal di daerah panas. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alat pemuas kebutuhan dapat berupa benda, jasa, atau kegiatan. Alat pemuas kebutuhan yang pertama yaitu benda. Contoh benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat elektronik. Yang kedua adalah jasa. Contoh jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah jasa di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan hiburan. Yang ketiga yaitu kegiatan. Contoh kegiatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah mencari nafkah, belajar, berolahraga, dan bersosialisasi. Demikianlah pembahasan tentang kebutuhan manusia. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Ingatlah bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Penting bagi kita untuk memahami kebutuhan diri sendiri dan berusaha untuk memenuhinya dengan cara yang terbaik. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Dari video yang sudah Bu Ade putarkan tadi, kira-kira kebutuhan pokok atau primer manusia itu apa saja? Ada yang bisa menyebutkan kebutuhan pokok. Kalau kalian tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut, maka kalian akan menjadi orang yang tidak bersemangat karena kebutuhan itu tidak tercukupi. Kira-kira apa saja kebutuhannya tadi? Yang bisa jawab? Ayo. Apa saja tadi? Makanan. Terus kemudian apa yang tadi dijawab sama Mbak Naila yang awal-awal tadi? Baju. Ya, termasuk itu adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang paling utama. Oke ya. Untuk materi yang lebih jelasnya, Bu Ade akan menyampaikannya lewat presentasi dari PowerPoint. Silahkan disimak, nanti di akhir ada sesi tanya jawab dari PPT ini. Materi ini tentang kebutuhan hidup manusia. Apa sih kebutuhan hidup manusia itu kira-kira? Kebutuhan hidup manusia itu adalah sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia yang harus dipenuhi agar bisa bertahan hidup. Kalau tidak bisa dipenuhi maka akan sakit, kemudian akan meninggal. Contohnya apa? Kita tidak bisa memenuhi makan. Kita tidak makan berhari-hari, pastinya kita akan lemas, kemudian sakit, dan kemudian akan meninggal. Ya, itu adalah kebutuhan manusia. Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ini yang salah diartikan antara kebutuhan dan juga keinginan. Kebutuhan manusia itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Terus untuk keinginan itu kira-kira apa? Sesuatu yang diinginkan untuk kesenangan atau kenyamanan. Ini tidak wajib untuk dipenuhi. Yang kedua, ada contohnya kebutuhan ada makan,
minum, pakaian, dan juga tempat tinggal. Kalau keinginan, contohnya itu adalah handphone terbaru. Sudah punya handphone, terus kemudian ingin handphone yang baru, yang lebih canggih, ya, itu termasuk hanya keinginan saja. Terus kemudian sepatu bermerek, nah sepatunya harganya jutaan, nah itu hanya keinginan kalian saja, bukan kebutuhan. Terus kemudian ada liburan ke luar negeri, maunya pergi ke liburannya ke luar negeri, nggak mau liburan ke yang deket-deket aja, itu cuma keinginan kalian. Jadi perbedaannya itu ya, kalau kebutuhan itu berarti untuk makan minum, kalau keinginan yang hal-hal yang tidak harus dipenuhi, seperti handphone terbaru ataupun juga sepatu bermerek. Ada dampaknya jika kebutuhan tidak dipenuhi. Dampaknya itu apa? Bisa mengganggu kesehatan, keselamatan, dan juga kelangsungan hidup. Ya, termasuk tadi makan. Kalau kalian nggak makan, maka akan sakit, terus kemudian meninggal. Terus kemudian ini keinginan. Apa sih keinginan kalau tidak terpenuhi? Kalau keinginan tidak terpenuhi itu tidak terlalu berpengaruh terhadap kelangsungan hidup, ya. Terus yang terakhir adanya sifat. Sifat kebutuhan itu wajib, mendesak, dan penting. Kalau tidak memenuhi kebutuhan, pasti kalian akan ada sesuatu yang aneh di hidup kalian. Tapi kalau kalian tidak memenuhi keinginan, itu tidak ada apa-apa, jadi tidak wajib untuk dipenuhi. Lanjut, jenis-jenis kebutuhan manusia. Jenis kebutuhan manusia itu ada 4, yaitu yang pertama kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan sifat. Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan waktu keperluannya. Yang keempat, kebutuhan berdasarkan subjeknya. Nah, ini kebutuhan berdasarkan intensitasnya itu apa tuh Bu? Ini ada 3. Yang pertama ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan juga kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal. Itu kebutuhan yang utama yang harus dipenuhi. Kalau tidak punya ini mesti akan bingung sendiri ya manusia. Yang kedua itu ada kebutuhan sekunder. Apa kebutuhan sekunder itu? Kebutuhan pelengkap yang berguna setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya apa? Contohnya ada buku, terus kemudian sepeda, televisi, dan kipas angin. Terus untuk kebutuhan tersiernya itu adalah kebutuhan mewah yang menunjukkan status sosial. Contohnya apa saja? Yang mobil mewah, jam tangan mewah, tas branded, itu adalah kebutuhan tersier. Jadi tidak dipenuhi, tidak apa-apa. Terus kemudian kebutuhan berdasarkan sifat. Ada 2, kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani itu yang berhubungan dengan jasmani atau badan seseorang, ya. Contohnya apa? Obat-obatan. Kita butuh obat-obatan kalau kita sakit. Kita butuh vitamin untuk menjaga ketahanan tubuh kita atau ketebalan tubuh kita. Terus kita butuh tidur. Seharian beraktivitas kita juga mesti butuh yang namanya tidur. Terus yang terakhir olahraga. Ya, biar jasmaninya sehat, selain menjaga pola makan dan juga pola tidur, kita harus juga menjaga kesehatan badan dengan berolahraga. Makanya setiap pembelajaran di sekelas mesti ada yang namanya jadwal apa? Olahraga, yaitu salah satunya. Biar kalau tidak di rumah tidak sempat olahraga, 1 minggu sekali di sekolah diadakan yang namanya pembelajaran atau pelajaran olahraga. Terus kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu apa tuh Bu? Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa, pikiran, dan juga perasaan kita. Contohnya apa? Rekreasi. Kita perlu rekreasi karena sudah terlalu capek setiap hari belajar, setiap hari kerja. Bagi orang-orang yang dewasa, itu kita memerlukan yang namanya rekreasi. Biar apa? Biar pikiran kita fresh, kembali lagi sehat, kembali lagi bersih. Terus yang kedua itu ada belajar.
Terus yang ketiga ada ibadah. Ibadah itu untuk membuat hati kita tenang. Coba kalian kalau tidak melaksanakan sholat 5 waktu bagi yang beragama muslim, pasti rasanya akan apa? Hanya sesuatu yang mengganjal di pikiran kalian. Kenapa? Karena rohani kalian tidak melakukan hal tersebut ya. Jadi itu penting sekali untuk rohani kalian. Nah, itu ada kebutuhan rohani dan juga kebutuhan jasmani. Lanjut, kebutuhan berdasarkan waktu keperluannya itu ada 4. Yang pertama kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang itu tidak dapat ditunda. Artinya kalian harus memenuhi saat itu juga. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah saat sakit kita membutuhkan yang namanya obat. Saat lapar kita membutuhkan yang namanya makanan. Kalau tidak ada makanan pasti juga akan lapar terus-menerus. Selanjutnya ada kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan masa mendatang itu apa, Bu? Ya, kebutuhan yang bisa dipenuhi sewaktu-waktu yang ada di waktu mendatang. Contohnya apa? Haji. Kalian kan nggak harus haji sekarang toh. Kalian bisa menabung dulu untuk haji. Terus kemudian ada tabungan. Tabungan diperlukan. Jadi kita menabung sekarang terus kemudian digunakan waktu yang akan mendatang. Yang ketiga ada asuransi. Terus kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu itu digunakan sampai seseorang tidak membutuhkannya lagi. Contohnya apa? Contohnya pendidikan. Sampai tua pun kita membutuhkan yang namanya pendidikan. Terus dan juga kesehatan itu. Ya, terus yang terakhir ada kebutuhan mendesak. Kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada planning, tidak ada prediksi, tiba-tiba kita membutuhkan. Contohnya itu apa? Kita harus memberikan korban banjir misalnya atau gempa bumi, pakaian atau makanan itu secara tiba-tiba, tidak ada planning sebelumnya ya. Itu ada kebutuhan berdasarkan waktu keperluannya. Terus terakhir ini adalah kebutuhan berdasarkan subjek. Ada kebutuhan individu, kebutuhan yang kepuasan dan tujuannya pemenuhannya dirasakan oleh individu. Jadi hanya untuk kamu sendiri. Contohnya apa? Makanan, pakaian, dan obat. Terus untuk kebutuhan kelompok ini diperlukan atau dibutuhkan oleh kelompok atau masyarakat yang ada di sekitar kalian. Contohnya apa? Contohnya rumah sakit. Gak mungkin toh rumah sakit itu hanya untuk kamu sendiri. Masjid itu juga diperlukan. Itu adalah salah satu contoh kebutuhan kelompok. Nah, ini kita membahas tentang skala prioritas. Apa skala prioritas itu, Bu? Karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhannya terbatas, maka manusia harus menyusun skala prioritas. Yang pertama itu adalah kebutuhan yang paling mendesak. Apa sih kebutuhan yang paling mendesak harus diutamakan? Kita utamakan pakai skala prioritas. Yang kedua, kebutuhan penting. Kebutuhan pentingmu apa? Oh, berarti harus di nomor 2-kan. Terus kebutuhan pelengkap. Pelengkap ini harus di nomor 3-kan. Contohnya apa? Kita makan, berarti yang utama itu adalah makan. Terus kemudian makan sudah terpenuhi, buku. Terus kemudian seragam baru. Dan juga yang terakhir, mainan. Mainan itu terakhir ya, pelengkap. Terus kemudian yang terakhir, materi yang terakhir ini adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Seperti yang dijelaskan di video tadi, usia. Usia itu sangat berpengaruh terhadap faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Misalnya saja, si Dimas sama bayi mesti jelas kebutuhannya sama apa beda? Beda. Kalau Dimas butuh popok apa tidak? Tidak. Dimas tidak butuh popok ya. Dimas butuhnya yang lain. Bukan popok. Kalau bayi mesti butuh yang namanya popok. Terus kemudian susu sepanjang 2 jam sekali. Bayi menyusu 2 jam sekali. Dimas gitu apa tidak? Tidak. Itu yang membedakan usia. Ya, usia juga berpengaruh terhadap kebutuhan. Terus yang kedua ada jenis kelamin. Jenis kelaminnya Kayla sama si Abi berbeda kan, cewek sama cowok, perempuan sama laki-laki beda ya. Kalau perempuan mesti yang butuh yang namanya kebutuhan apa? Misalnya pakaiannya membutuhkan yang namanya ini apa? Jilbab. Mesti yang namanya jilbab itu diperlukan. Kalau laki-laki butuh apa tidak jilbab?
Tidak. Jadi itu berdasarkan jenis kelaminnya. Terus kemudian lingkungannya. Lingkungan berpengaruh. Orang yang tinggal di desa sama orang yang tinggal di kota mesti itu kebutuhannya berbeda, ya, berpengaruh sekali. Terus kemudian ada pendapatan. Pendapatan ini, pendapatan orang yang bekerja di kantoran sama petani jelas berbeda. Kalau orang kantoran gajinya berapa bulan sekali? 1 bulan sekali. Kalau petani bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Jadi mempengaruhi pendapatan. Ya, salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan ya pendapatan. Terus kemudian gaya hidup. Orang-orang yang memiliki gaya hidup berbeda itu juga mempengaruhi faktor kebutuhan. Misalnya si A ini orang yang sosialita, yang B orang sederhana. Yang sosialita ini kebutuhannya apa saja? Kebutuhannya barang-barang mewah. Kalau si B barang-barang biasa, itu yang mempengaruhi faktor kebutuhan. Terus selera. Selera juga mempengaruhi. Kenapa selera mempengaruhi? Misalnya si Niko sukanya bakso, si Sonia sukanya mie ayam. Nah, itu berpengaruh terhadap kebutuhan. Aku pengennya bakso, berarti harus beli bakso. Aku pengennya mie ayam, harus belinya mie ayam. Itu termasuk selera masing-masing individu. Terus kemajuan iptek. Kemajuan iptek, orang zaman dahulu kebanyakan tidak bisa menggunakan yang namanya apa ini? Laptop. Bisa tapi harus pelan-pelan. Berbeda dengan kalian yang sudah semakin remaja, mempengaruhi belajarnya itu, belajar ipteknya lebih cepat dibandingkan orang terlebih dahulu. Ya, yang terakhir adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan anak yang lulusan SD sama orang yang lulusan sarjana mesti juga berbeda. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan ada berapa? Apa saja ini? Dibaca bareng-bareng. Terus? Lalu? Lanjut? Terus? Lanjut? Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Oke ya, terima kasih. Dari PPT yang telah ditampilkan, mungkin ada pertanyaan yang belum jelas yang bisa Bu Ade jawab. Nanti silahkan yang bertanya angkat tangan. Mas Niko. Kenapa dia juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi? Kenapa tuh usia kok menjadi salah satu faktor untuk yang mempengaruhi faktor kebutuhan hidup manusia ya? Seperti yang Bu Ade tadi jelaskan, Mas Dimas tadi nggak butuh popok, antara bayi sama Mas Dimas, yang Mas Dimas butuh popok, tidak butuh popok, yang bayi butuh popok, butuh susu, yang bayi, yang Mas Dimas tidak perlu susu 2 jam sekali. Itu yang mempengaruhi usia menjadi salah satu faktor dari kebutuhan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi, silakan angkat tangan yang bertanya. Oh, Mbak Naisa. Kebutuhan itu harus didahulukan. Kenapa harus didahulukan? Karena itu penting buat kita. Kalau keinginan, kalian tidak punya handphone keluaran terbaru, akan sakit apa tidak? Tidak. Kalau kalian tidak makan, berarti sakit apa tidak? Sakit. Makanya kita harus mendahulukan yang namanya kebutuhan dibandingkan keinginan. Keinginan itu hanya sebagai pelengkap dibandingkan kebutuhan. Oke, sudah paham ya tentang kebutuhan hidup manusia? Sudah. Oke, kalau sudah paham berarti Bu Ade siap untuk memberikan kalian tugas. Tugasnya secara berkelompok saja ya. Kelompoknya ini kelompok kinestetik, ini kelompok visual, dan ini kelompok auditori. Untuk kelompok-kelompoknya, Bu Ade bagikan apa saja tugasnya. Kita bagikan mulai dari kelompok kinestetik dulu, sebentar. Kelompok kinestetik. Nah, untuk kelompok kinestetik, Bu Ade punya beberapa
beberapa gambar. Ini adalah gambar-gambar untuk kalian tempelkan. Ini gambar-gambar kebutuhan ya. Gambar-gambar kebutuhan nanti kalian tempelkan ke dalam kertas ini. Ya. Ini mana toh yang termasuk kebutuhan primer, yang kebutuhan pokok, mana toh yang termasuk kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap, mana toh yang termasuk kebutuhan tersier atau kebutuhan yang tidak perlu untuk dilakukan. Ada yang ditanyakan untuk kelompok kinestetik? Ada yang ditanyakan untuk kelompok kinestetik? Tidak ada. Siap untuk mengerjakan? Siap. Oke. Kalian lihat dulu, jangan mengerjakan dulu sebelum Bu Ade perintah ya. Sudah siapkan gunting? Nah, siapkan guntingnya sekarang. Dan ini lemnya. Ini lemnya. Untuk yang kelompok tengah, Bu Ade kasih soal auditori. Maksudnya apa Bu auditori itu? Nah, perintahnya sudah Bu Ade tuliskan di LKPD kalian masing-masing. Contohnya seperti ini. Nanti Bu Ade akan menampilkan video hanya khusus untuk kelompok auditori saja. Kelompok yang lain fokus pada kerjaannya masing-masing. Kelompok auditori melihat video yang Bu Ade tampilkan. Ya, nanti mengerjakannya melihat yang Bu Ade tampilkan. Kalau sudah melihat, kemudian oh berarti ini termasuk keinginan. Oh ini berarti termasuk kebutuhan. Kalian tulis di sini. Contohnya kebutuhan itu apa saja? Contohnya keinginan itu apa saja? Paham kelompok auditori? Paham. Oke. Jangan mengerjakan dulu, nanti Bu Ade putarkan videonya sebelum Bu Ade menjelaskan yang kelompok visual. Nah, untuk kelompok visual, Bu Ade punya gambar-gambar ini. Gambar-gambar ini adalah nanti kalian amati mana sih yang termasuk ke dalam kebutuhan atau keinginan. Jadi kalian menjawab LKPD-nya, kelompoknya berdasarkan dari gambar ini. Paham? Paham. Ini bisa dibagi. Nanti bisa ditulis nama kelompoknya, kalau kurang di bawahnya sini ya. Silahkan dikerjakan. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. 20 menit untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Setelah itu kita presentasi. Silahkan dikerjakan dari sekarang. Ini untuk kelompok auditori. Silahkan lihat ke sini kelompoknya. Kamu kenapa Tina? Jangan luas sekali. Iya, aku tadi Langsung ditempel di sini saja nanti. Hai teman JC, pernahkah kalian mengalami kejadian Dibagi, kasihkan ke yang cewek. Semua ibu bekerja ya. apa yang kalian butuhkan ya? Ya betul. Pinjam gunting. Membutuhkan makanan Bawa sini. untuk menghilangkan rasa lapar dan minuman untuk menghilangkan haus. Makanan Digunting sedikit Bi, kasihkan Iko. kebutuhan manusia. Tidak hanya makanan dan minuman, kebutuhan manusia masih ada banyak lagi. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Berdasarkan kepentingannya, kebutuhan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi. Contoh kebutuhan primer adalah Pinjam pensil tak jawab ya. Pinjam pensil. Pinjam pensil. Sama buku ini soalnya. dan sandang atau pakaian. Yang kedua adalah Ini langsung dijawab di situ. kebutuhan sekunder berfungsi sebagai Nah, pelengkap atau ditulis. tambahan. Kebutuhan sekunder Langsung kalau sudah ketemu jawabannya ditempel di bagiannya. berhasil dipenuhi. Contoh kebutuhan sekunder adalah ponsel, televisi, atau sepeda. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier.
Kebutuhan tersier ada setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Biasanya, kebutuhan tersier bertujuan untuk menaikkan gengsi atau status sosial seseorang. Karena itu, kebutuhan tersier termasuk kebutuhan mewah. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil mewah, perhiasan, atau jalan-jalan ke luar negeri. Kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda loh. Misalkan, kamu memiliki rumah yang dekat dari sekolah, sedangkan temanmu jauh dari sekolah. Kamu mungkin cukup berjalan kaki dan tidak membutuhkan sepeda untuk pergi ke sekolah. Sedangkan temanmu mungkin membutuhkan sepeda agar lebih cepat sampai ke sekolah. Lalu, apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi, sedangkan keinginan tidak harus dipenuhi. Makan adalah kebutuhan, tetapi makan stik daging yang mahal adalah contoh keinginan yang tidak harus dipenuhi. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan? Salah satu caranya adalah dengan membeli kebutuhan tersebut. Membeli kebutuhan tentu membutuhkan uang. Karena uang kita terbatas, maka penting untuk menentukan mana kebutuhan yang harus didahulukan, mana kebutuhan yang dapat ditunda, lalu mana yang hanya sekedar keinginan. Dengan begitu, kita bisa belajar untuk tidak boros dan menabung demi masa depan. Lebih jauh lagi mengenai hidup hemat ada di video berikut. Bagaimana? Sudah semakin paham ya tentang kebutuhan dan keinginan? Sekarang coba sebutkan hal apa saja yang paling kamu butuhkan dan hal apa saja yang hanya sekedar keinginan. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal topik keinginan dan kebutuhan, Contohnya yaitu, contohnya. website kejarcita.id. Pintar sekali. Aplikasi Kejar Cita di Play Store. Like and share juga video ini ke teman kecil lainnya ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, untuk kelompok auditori ini perlu diulangi lagi apa tidak? Perlu apa tidak? Tidak. Berarti sudah siap untuk mengerjakan ya? Silahkan dikerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan di LKPD ya. Nama kelompoknya ditulis dulu. Yang pakai pulpen tidak apa-apa. Pakai spidol ini aja. Nah ya sudah ada. Waktu mengerjakan LKPD-nya 20 menit ya. Sekarang sudah berjalan 5 menit. Jadi masih ada waktu sisa 15 menit lagi. Silahkan dipersiapkan juga untuk presentasinya. Nanti siapa yang mau presentasi, perwakilan 3 orang anak saja perwakilannya. Siapa saja 3 orang yang kalian pilih, kalian percaya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis, ya. Yuk kerjanya sama-sama. Sudah disiapkan nanti siapa yang mau presentasi? Sudah. Sudah siap nanti siapa yang presentasi? 3 orang saja. 3 orang sudah dipilih? Sudah. 3 orang saja ya.
Bisa cowok cewek. Gak apa-apa belajar. Saya akan mempresentasikan contoh keinginan manusia. Berdasarkan apa? Nanti dikelompokkan. Kamu berdasarkan apa? Biar mereka yang bertanya nanti tahu. Kami kelompok estetik, visual, apa ingin mempresentasikan hasil kelompok kami berdasarkan gambar. Itu ya. Yuk saling membantu. Nanti yang jadi ngomong ini siapa, yang presentasi siapa, yang tanya jawab siapa. Jadi 3 orang itu gitu. Ya, disiapkan. Ini sama-samanya nanti pas presentasi diperlihatkan. Jadi 2 orang membawa itu. Sudah. Kalau sudah yakin bisa ditempelkan. Tempelkan sesuai dengan pohonnya ya. Ini nah, saling membantu. Sudah disiapkan nanti 3 orang? Sudah apa belum? Disiapkan. Siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi tanya jawabnya, siapa yang jawab. Nah. Siap ya. Langsung ditempel. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, jadi silahkan auditori. Udah siap? 3 orang loh ya. Nanti yang ngomongnya yang keras, biar temennya dengar. Iya, ditempel.
Gak apa-apa diskusi. Delapan menit lagi ya. Waktunya untuk berdiskusi masih sisa 8 menit lagi. Jadi silahkan dimaksimalkan diskusinya. Saat presentasi sudah bisa untuk mempresentasikan dan juga sekalian tanya jawab kalau ada teman dari kelompok lain yang ingin bertanya. Waiting for connection. Enam menit lagi selesai untuk diskusi kelompok. Persiapkan diri kalian yang ditunjuk oleh kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Hasil diskusinya disiapkan, siapa saja yang mau presentasi, 3 orang perwakilan. Yang ditunjuk berarti yang mendapatkan kepercayaan dari teman kelompoknya biar diskusinya berjalan dengan lancar dan juga silahkan kerjasamanya.
Sudah ya? Sudah. Sudah siap? Sudah siap. Kelompok auditori sudah siap? Sudah. Kelompok visual juga kinestetik sudah siap? Bu Ade nggak mau nunjuk siapa nanti yang mau presentasi terlebih dahulu, tidak mau. Nanti biar kalian saja inisiatif siapa yang mau mempresentasikan hasil pekerjaan diskusi kelompoknya, silahkan maju ke depan, perwakilannya 3 orang. Ya, 1 menit lagi persiapan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira kelompok mana yang mau pertama maju? Kelompok pertama yang mau maju, kelompok mana yang sudah benar-benar siap? Kelompok mana? Visual. Udah siap ya visual? Visual nanti siap-siap untuk kelompok pertama yang maju mempresentasikan. Kelompok kedua yang mau mempresentasikan siapa? Kelompok kinestetik atau kelompok auditori? Kinestetik, ya. Terakhir kelompok auditori. Dipersilahkan 1 menit lagi kita akan presentasi hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Tiga 30 detik lagi, silakan persiapan untuk kelompok visual. Ya, silakan kelompok visual, perwakilan 3 orang maju ke depan, silakan perkenalkan kelompok kalian dan presentasikan hasil diskusinya. Satu, dua, tiga, dimulai. Perkenalkan, kami dari kelompok visual akan mempresentasikan kebutuhan Dan yang
Heeh. Kebutuhan yaitu makanan, minuman, pakaian, serta tujuan air, listrik, buku, uang. Sedangkan contoh keinginan yaitu mobil mewah, motor mewah, HP baru, makanan di restoran, rekreasi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jadi kelompok visual tadi kan mendiskusikan hasil kelompoknya antara contoh kehidupan dan juga keinginan berdasarkan dari poster yang ada di depan ini. Ini adalah posternya, jadi mereka menjawab pertanyaannya berdasarkan dari sini. Ada yang mau bertanya? Mas Abi mau bertanya, silahkan ke kelompoknya. Yang paling utama itu adalah kebutuhan primer katanya, ya. Sudah puas Mas Abi dengan jawabannya? Sudah. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari perwakilan kelompok visual saat mempresentasikan? Ada lagi? Tidak. Oh, Mas Dimas. Apa? Enggak dengar? Kebutuhan yang mana? Kebutuhan tersier katanya Mas. Siapa namanya? Mas Ardis puas dengan jawabannya Mbak Risma kalau beli emas itu adalah kebutuhan tersier. Puas dengan jawabannya Mas Ardis? Ada lagi yang ditanyakan dari kelompok lain untuk kelompok visual? Tidak ada? Tidak ada. Silakan ditutup Mas. Terima kasih. Oke, beri aplaus terhadap kelompok visual yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan beri tepuk tangan. Oke, terima kasih. Bagus sekali saat mempresentasikan dijelaskan dari awal. Kalau contoh keinginan itu apa saja, contoh kebutuhan itu apa saja. Terima kasih kelompok visual sudah dengan bagus mempresentasikan dan juga menjawab. Silahkan kelompok kedua, kelompok kinestetik ya. Silahkan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk. Yang lain diharapkan diam sebentar agar kelompok kinestetik bisa fokus terhadap presentasinya. Yuk. Saya berasal dari kelompok estetik yang akan menjelaskan kebutuhan primer, kebutuhan tersier. Yang keras Mas. Pertama, air putih, beras, minuman, dan makanan. Kebutuhan adalah nutrisi, vitamin, nutrisi, handphone, sepeda. Terus. Kebutuhan tersier, mobil, kamera, AC, perhiasan. Dari kelompok kinestetik saat mempresentasikan ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kelompok kinestetik? Ada yang ditanyakan? Oh, berarti sudah paham semua ya untuk kelompok kinestetik saat mempresentasikan. Sudah jelas juga gambarnya di situ, sudah diterangkan kalau kebutuhan primer contohnya apa, sekunder contohnya apa, tersier juga apa, sudah jelas ya. Berarti tidak ada pertanyaan sama sekali untuk kelompok kinestetik. Oke, terima kasih kelompok kinestetik. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Nah, beri tepukan untuk kelompok kinestetik saat mempresentasikan. Sangat jelas sekali sehingga tidak ada pertanyaan. Untuk kelompok terakhir silahkan. Satu, dua, tiga, mulai.
Mm-mm. Yang keras, Mas. Dan yang ditanyakan untuk kelompok auditori? Nah itu, Mbak Risma mau tanya. Oh, termasuk keinginan. Sudah puas jawabannya Mbak Risma? Sudah. Oke, terima kasih kelompok auditori sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok auditori. Jawabannya pas sekali ya. Kalau beli HP baru yang lebih canggih padahal sudah punya HP itu termasuk ke dalam keinginan. Itu hanya keinginan kalian masing-masing saja. Ya. Oke. Kita ice breaking dulu ya. Setelah diskusi, kita ice breaking dulu. Berdiri semuanya dulu. Kita ice breaking dulu yang apa namanya? Buka tutup itu hafal ya. Kita 3 kali. Yang pertama pelan, sedang, cepat. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Satu lagi yang lebih cepat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Satu kali yang lebih cepat daripada yang kedua. Yuk. Tepuk tangan. Buka tutup. Oke, terima kasih untuk silakan duduk. Terakhir sebelum Bu Ade ini Bu Ade punya games. Gamesnya ini adalah tentang teka-teki. Jadi kalian nanti mengisi teka-teki ini dari soal yang Bu Ade siapkan. Ini teka-tekinya berhubungan dengan materi yang kalian dapatkan hari ini ya. Bentar. Bluetooth connected. Untuk pertanyaannya, nih. Kelihatan apa tidak? Sebentar. Nih, kalian bisa melihat soalnya, soal menurun atau mendatar, kemudian jawabannya yang ada di sini. Bu Ade nggak mau menunjuk siapa saja yang mau mengisi, silahkan maju ke depan. Mau mengisi soal teka-teki yang mana? Ayo, untuk soal bisa menurun atau mendatar, terserah kalian milih yang mana. Ya, Bu Ade taruh sini biar mudah ketika mengisi. Silakan yang mau mengisi. Mas Ali, silakan diisi Mas Ali. Mau menjawab pertanyaan yang mana Mas Ali? Oh, nomor 1.
Soalnya yang dipilih Mas Ali adalah barang atau jasa yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Jawabannya adalah kebutuhan. Oh, pas sekali. Terima kasih Mas Ali, jawabannya benar ya. Barang atau jasa yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Jawabannya adalah kebutuhan. Pintar sekali Mas Ali, terima kasih. Lagi? Ayo, siapa? Ya, Mbak Risma, ayo cepetan Mbak Risma. Silakan berdiri. Ayo. Ayo. Mbak Risma milih soal yang nomor berapa? Kedua. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya yang tidak harus dipenuhi segera. Jawaban Mbak Risma adalah tersier. Pinter, benar sekali jawabannya Mbak Risma. Kebutuhan yang berdasarkan tingkat kepentingannya yang tidak harus dipenuhi segera adalah tersier. Selanjutnya, masih ada sekitar 7 soal lagi. Ayo Mas Niko. Persiapan untuk yang lain silakan maju. Mas Nikon jawab nomor 7. Ayo yang lain kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan mendesak adalah primer. Silakan. Mbak Kailan jawab soal nomor 9 ke bawah, kebutuhan yang tabungan sosial dan masyarakat termasuk sosial. Pintar sekali. Lanjut. Ayo Mbak. Nomor 9 mendatar. Kebutuhan yang mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jawabannya adalah apa itu jawabannya? Sandang. Pintar sekali. Ayo, masih ada 4 soal lagi. Ayo. Yang lainnya persiapan biar tidak masih ada waktu. Nomor 5. Kebutuhan yang berhubungan dengan pendidikan dan pengetahuan, yaitu pendidikan. Pintar sekali Mbak Rania. Lanjut. Ayo, Nang. Ini dulu Mbak Yuanka duduk berdiri situ dulu. Nomor 8, jenis kebutuhan berdasarkan jumlah orang membutuhkannya seperti air, listrik. Itu adalah kebutuhan. Ya, silahkan Mbak Yuanka. Nomor 4, menurun. Kebutuhan yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan atau kesenangan, hiburan. Terima kasih. Masih ada 2 lagi. Satu lagi. Berapa itu? 6 ke bawah. 6 ke bawah. Terima kasih Mas Alpi. Jawabannya pas sekali. Terakhir 6 ke bawah. Jawabannya publik. Terima kasih. Oke ya. Teka-tekinya sudah selesai. Alhamdulillah hari ini selesai semuanya. Masih ada waktu untuk Bu Ade mengerjakan soal evaluasi. Silahkan dikerjakan 1 menit karena soalnya 10, jadi silahkan 1 menit untuk mengerjakan. 1 menit saja untuk mengerjakan. 1 menit, ayo. Waktunya tinggal sedikit, jadi 1 menit saja untuk mengerjakan karena 10 soal. Sudah selesai?
Udah ya? 1 menit sudah selesai, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan jadi satu di kelompoknya, nanti buat diambil di setiap kelompoknya. Udah, bawa sini. Oke ya, alhamdulillah hari ini pembelajarannya gimana? Menyenangkan atau tidak kira-kira? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Bisa menambah apa? Ilmu baru, pengetahuan baru, ya. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Kira-kira apa saja yang buat disampaikan hari ini? Ilmunya biar bermanfaat ya. Pembelajaran hari ini menyenangkan, alhamdulillah. Semuanya suka dengan media yang buat ditampilkan tadi? Suka, alhamdulillah. Juga gamesnya tadi menarik apa tidak? Menarik, alhamdulillah. Berarti pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Oke, kira-kira dari materi ini apa yang bisa kita simpulkan? Apa saja yang kalian pelajari? Angkat tangannya bisa? Apa saja materi yang kita pelajari hari ini? Mbak Kela? Apa saja faktornya? Usia, jenis kelamin, selera, pendapatan, tingkat pendidikan, lingkungan, gaya hidup, kemajuan hidup. Pintar sekali, terima kasih Mbak Kaila. Siapa lagi? Satu lagi Mbak Iwanka. Berarti kalian semuanya sudah paham dengan materi yang Ibu Ade sampaikan hari ini kan? Alhamdulillah bisa menjawab semuanya, dari mulai kebutuhan itu apa saja, skala prioritas, faktor-faktor itu apa saja yang mempengaruhi kebutuhan ya. Untuk materi selanjutnya berarti kita akan membahas tentang kebutuhan berdasarkan dengan jenis alat pemenuhannya. Jadi silakan disiapkan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas kebutuhan berdasarkan alat memuasnya. Sebelum Bade tutup, kita nyanyi satu kali lagi gundul-gundul pacul ya, tanpa musik atau pakai musik? Tanpa musik, pakai musik saja ya, satu kali saja. Kita nyanyi bersama-sama. Yuk. Lepas cucul itu ya. Nanti ada liriknya. Dol gundul pacul gembelengnya, nyunggi nyunggi wakul gembelengnya, wakul lempang segani dadi saratan, wakul lempang segani dadi saratan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bu Ade hanya ingin memotivasi kalau belajar itu harus seumur hidup. Jadi silahkan belajar terus-menerus ya. Jangan sampai hari ini saja, tapi belajar terus-menerus. Oke, sekian dari Bu Ade. Silahkan untuk ketua kelas membimbing untuk berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.
Oke, Bu Ade mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.